Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan kami pelayanan online GBI Green Garden. Dan pada hari ini kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu semua bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dan kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan lewat apa yang boleh kita alami selama seminggu ini. Bahkan selama masa pandemi ini kita boleh lihat tangan penyertaan Tuhan yang gak pernah berakhir dalam hidup kita. Kita boleh lihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan kalau pada saat hari ini kita boleh ada percaya sama janji Tuhan, belajar taat dengan firman Tuhan, dan kita pastikan kalau ada campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Allah kita. Naikkan penghormatan kita yang terbaik buat Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Ini syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus, Kau segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau Allah Bapa yang paling mengerti segala yang boleh terjadi Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, terus berharap dan bersandar sama Tuhan lewat segala apapun yang terjadi Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau baik Tuhan. Di setiap waktu kami Tuhan, kami tahu kepada siapa kami boleh berharap Tuhan. Dan di hari-hari kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memegang tangan kami, gak membiarkan kami jatuh tergeletak ya Bapa. Dan waktu pagi hari ini kami menaikkan syukur kami menaikkan penyembahan kami. Kami mau bilang Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis di hidup kami. Terima kasih kalau kami terus boleh berharap di tengah ketidakpastian di hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah taat dan setia ya Tuhan. Dan itu yang kami mau lakukan ya Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang gak pernah habis di hidup kita. Itu yang hari-hari ini harus kita lakukan, harus kita perkatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita mau memuji Tuhan. Ada satu pujian lama yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, dan mari hari ini kita mau nyanyikan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama sebab Dia hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun di rumah, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Dan itulah alasan kita boleh percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau
siapkan hati kita seutuhnya, biar sungguh-sungguh waktu firman Tuhan disampaikan, hari-hari ini kita boleh kuat oleh karena perkataan Tuhan, dan itu boleh menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami buat kami terima firman-Mu, kami terima janji-janji-Mu ya Tuhan. Yes, Lord.
Ya Tuhan, kami terima semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kalau kita bisa kembali lagi ibadah secara online. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan yang sudah pimpin tuntun kami, sehingga hari ini kami bersama-sama saudara seiman bisa bersama-sama ibadah secara online. Terima kasih buat berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kami hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau berubah, sehingga setiap firman yang kami dengar itu termaterai dalam hati kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membimbing menuntun setiap firman yang disampaikan, sehingga lewat firman yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa kembali ibadah secara online. Saya percaya ada sukacita di antara kita, ada damai sejahtera di antara kita. Dan tema hari ini diberi judul Hati yang terhubung dengan Bapa di Sorga. Kalau kita lihat situasi hari-hari ini yang terjadi di sekeliling kita, di mana kegoncangan demi kegoncangan akibat COVID-19 ini masih terus terjadi. Dan hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dialami orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, mereka pun alami kegoncangan yang sama. Tetapi saya mau katakan, apapun kegoncangan yang terjadi hari-hari ini, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ternyata semua itu enggak akan pernah bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Sekalipun hari-hari ini si jahat sedang mempergunakan situasi yang ada untuk dia bekerja, karena dia menyadari kondisi saat pandemi mungkin keadaan kita sudah mulai melemah. Jadi dia punya kesempatan untuk membelokkan tujuan dari semua, di mana kita tadinya tertuju kepada Tuhan, dia mau belokkan supaya kita fokus kita jadi berubah. Tetapi saya mau katakan, selama hati kita tertuju kepada Tuhan, selama pikiran kita tertuju kepada Tuhan, mungkin si jahat berusaha untuk membuat hati kita jadi tawar hati, terintimidasi, takut, khawatir. Sekali lagi, selama hati kita tertuju kepada Tuhan,
Mungkin ada 1-2 pintu yang tertutup di hadapan kita. Tapi saya meyakini ada 1000 pintu di luar sana. Pintu berkat untuk Tuhan bukakan buat kita, sehingga kita tetap ada dalam perlindungannya, sehingga kita tetap ada dalam pemeliharaannya. Bahkan apa yang sudah Bapak sediakan di surga, itu boleh kita terimanya. Ada amin Pak Ibu. Bahkan kondisi seperti ini boleh menjadi kesaksian buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat, Tuhan yang kita sembah itu ajaib. Itu bukan kata orang. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Mungkin ada kesaksian seperti itu yang terjadi dan kita alami. Jadi saya mau katakan, ayo, jangan pernah terganggu dengan apa yang dilakukan oleh si jahat, untuk kita beralih fokus kita yang tadinya kepada Tuhan jadi kepada yang lainnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita nggak punya waktu banyak. Kalau seandainya hari ini rohmu berkobar-kobar di hadapan Tuhan, rohmu menyala-nyala di hadapanmu, keintimanmu terus terbangun di dalam Tuhan, ayo pertahankan itu semuanya. Tetapi bagi kita yang hari ini mungkin merasa tertinggal dibanding hari-hari sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi mungkin kita punya gairah yang luar biasa. Tetapi akibat pandemi, akibat tekanan yang ada, roh kita mungkin mulai melemah. Ayo, saya mau katakan, kejar segala ketertinggalan Anda. Apa yang menyebabkan engkau tertinggal? Mungkin hari-hari ini tontonan, apalagi pikiran kita yang aneh-aneh, apalagi ikatan-ikatan terhadap hal-hal yang mungkin hobi kita, mungkin handphone yang ada di tangan kita, sehingga waktu kita banyak terbuang di sana. Ayo, mulai hari ini kita menetapkan hati untuk memberikan porsi waktu buat Tuhan lebih lagi. Mungkin ada yang bertanya, saya kan bekerja. Mungkin ada yang bertanya lagi, saya kan ibu rumah tangga, harus mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus keluarga. Saya mau katakan, mungkin kita tetap bekerja, tetapi ayo, waktu kita bekerja, tetap kita naikkan doa dalam hati kita. Pujian kita naikkan. Sambil kita mungkin ibu rumah tangga, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetap naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita tetap terjaga. Saya mau katakan, mungkin awalnya nggak ada dorongan dalam hati kita untuk melakukan itu semua. Tetapi ketika kita berinisiatif untuk bertindak melakukan hal tersebut, saya yakin lambat laun roh kita akan dibenahi. Roh kita akan semakin bergelora kembali. Keintiman kita dengan Tuhan, kehausan itu akan muncul kembali dalam hati kita. Dan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Ada amin Bapak Ibu? Ayo, pastikan hari-hari ini kita lakukan itu semua. Dan saya yakin itu bukan hanya mendatangkan kebaikan buat kita. Ketika kita lakukan hal yang demikian, itu pun akan mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Kebaikan apa sebenarnya yang akan kita terima saat kita lakukan hal yang demikian? Yang pertama, kita lihat di 2 Tawarikh 16 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi hari-hari ini Tuhan bukan hanya mengatur alam semesta. Ternyata mata Tuhan pun menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita nggak punya pilihan lain selain kita bersungguh hati kepada Dia. Karena hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kekuatan daripada Tuhan. Kita nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan selesai. Mungkin orang lain ada yang berkata 1 tahun lagi selesai, atau 2 tahun lagi selesai. Yang pasti kita nggak pernah tahu kapan itu selesai. Tetapi saat kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, pandemi mau 1 tahun atau 2 tahun lagi, itu nggak masalah buat kita. Yang menjadi masalah buat kita ketika kita nggak memiliki kekuatan. Jangankan 1 tahun atau 2 tahun, mungkin beberapa bulan ya kita sudah mulai menyerah. Untuk itu saya mau katakan, kita nggak punya pilihan lain. Mungkin dulu waktu kita alami kesulitan, orang lain bisa bantu kita. Saudara kita bisa bantu kita. Orang-orang terdekat mungkin bisa tolong kita. Atau kita nggak punya kerjaan, mereka pun bisa bantu kita, berikan pekerjaan buat kita. Tapi hari-hari ini, mereka semua alami kegoncangan yang sama seperti yang kita alami.
Saya mau katakan, kita nggak punya pilihan lain. Seandainya kita menggunakan pilihan di luar Kristus, saya mau katakan, bukan keadaan yang lebih baik yang terjadi. Justru keadaan yang semakin buruk, itu yang terjadi. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, kalau mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia, ternyata si jahat pun berjalan keliling. Untuk apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, waktu kita memilih untuk melakukan segala sesuatu di luar Kristus, justru kita menjadi target si jahat. Saya mau katakan, kalau kita sudah menjadi target si jahat, apa yang terjadi? Yang pertama, damai sejahtera kita hilang. Yang kedua, sukacita kita hilang. Yang ketiga, kehidupan yang dari hari ke hari semakin merosot, semakin terpuruk. Pasti itu terjadi. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Jadi, iblis datang hanya untuk mencuri sukacita kita. Iblis datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Bahkan dia berusaha untuk apa? Untuk kehidupan rohani kita dimatikan. Supaya apa? Supaya kita terpisah dari pencipta kita. Supaya kita terpisah daripada Allah. Itu targetnya si jahat. Coba kita meriwayatkan kehidupan kita masa-masa lalu. Mungkin kita pernah alami kesulitan. Satu masalah belum selesai, timbul masalah berikutnya. Masalah yang kedua belum selesai, timbul masalah ketiga. Jadi seolah-olah masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita, ketika mereka dikasih tahu problem yang kita hadapi, mungkin mereka berkata, waduh, kalau saya di posisi itu, belum tentu saya sanggup. Belum tentu saya sanggup seperti kamu. Tetapi, berjalannya waktu, satu persatu masalah itu selesai. Berjalannya waktu, semuanya beres. Tetapi hari ini, masalah yang kita hadapi sebenarnya nggak berat. Masalah yang kita hadapi sebenarnya ringan. Tetapi kadang-kadang membuat kita stres, kita pusing, kita depresi. Seandainya kondisi hari-hari ini terjadi seperti ini, mari kita cek hubungan kita dengan Bapa di surga. Cek keterhubungan kita dengan Dia. Dulu dengan sekarang, apakah ada perbedaan? Saya meyakini ketika kita terhubung dengan Bapa di surga, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, masalah ringan pun menjadi berat. Mungkin dapat gambarannya mungkin seperti ini. Dulu masalah 100% datang, 90% tangan Tuhan yang menopang. 1%, 10% kita yang menopang. Jadi 90% tangan Tuhan yang menopang, 10% kita yang menopang. Ringan, karena kita cuma 10%. Tapi hari ini masalah cuma 30% yang datang, tapi sepenuhnya kita yang menanggung. Makanya walaupun masalah seolah ringan, itu jadi berat. Kenapa? Karena kita menanggung sepenuhnya. Tidak ada tangan Tuhan yang menolong, membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena kita ada di luar Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkara apapun itu, masalah apapun, selama engkau ada di dalam Yesus, selama engkau ada dalam Kristus, engkau dimampukan untuk menanggungnya. Ini Rasul Paulus yang katakan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lemah, kita nggak berdaya, kita rapuh. Ayo pastikan engkau ada di dalam Tuhan, sehingga segala perkara, apapun itu, engkau bisa tanggungnya. Ada amin Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Ayo, jangan pernah berhenti, terus berdoa, naikkan permohonan di hadapan Tuhan. Sampai apa? Sampai janji Tuhan satu persatu digenapi dan ibu boleh menikmati janji Tuhan tersebut. Kenapa harus berdoa? Di dalam Kejadian 1:26 dikatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tolong garis bawahi,
supaya mereka berkuasa. Ternyata Tuhan menciptakan manusia adalah untuk manusia jadi berkuasa. Segala pengelolaan bumi seluruhnya diserahkan kepada manusia. Manusia diberi kebebasan untuk mengelolanya. Termasuk kita di dalam kehidupan, di dalam dunia kita pun, di dalam kehidupan kita pun, Tuhan beri kita kebebasan untuk kita mengambil keputusan, mengambil tindakan. Tetapi karena tindakan kita yang salah, tindakan kita yang sembrono, tindakan kita yang keliru, kita jadi alami keterpurukan. Dan saat engkau alami keterpurukan, engkau datang di hadapan Tuhan, engkau berdoa. Sesungguhnya ketika engkau berdoa, engkau sudah mengembalikan kuasa, otoritas, wewenang, hak yang sudah Tuhan berikan kepada manusia untuk dikembalikan kepada Dia. Sehingga sekali lagi, Tuhan punya hak untuk bertindak dalam kehidupan kita. Saat apa? Saat engkau datang, saat engkau merendahkan hati, saat engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya engkau sedang mengembalikan wewenang itu kepada Dia. Sehingga sekali lagi ada legalitas yang Tuhan boleh bertindak di dalam kehidupan kita. Makanya jangan aneh ketika engkau berdoa, satu persatu masalah itu selesai. Ketika engkau berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Jangan aneh, kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja, ada intervensi Tuhan, ada campur tangan yang bekerja. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau dilepaskan. Kenapa? Tangan Tuhan yang bekerja menopang hidupmu. Ayo pastikan hatimu terus tertuju pada Tuhan. Doa-doamu tidak pernah berhenti dinaikkan kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Yang berikutnya, engkau pun akan temukan apa? Damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang kedua adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Dikatakan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan dunia. Pertanyaannya, apa yang membedakan damai sejahtera daripada Tuhan dengan damai sejahtera dari dunia? Kalau damai sejahtera dari dunia, damai sejahtera yang kita terima karena dipengaruhi oleh keadaan situasi yang ada di luar sana. Artinya apa? Ketika keadaan semua baik, keadaan pekerjaanmu baik, keluargamu baik, usahamu baik, urusan-urusanmu di luar sana dengan orang atau dengan instansi terkait beres semua. Engkau alami sukacita, engkau alami damai sejahtera. Tetapi ketika keadaan justru sebaliknya, usahamu sedang mengalami penurunan, pekerjaanmu mengalami gangguan, urusan-urusanmu belum selesai, damai sejahtera itu hilang. Artinya apa? Damai sejahteramu yang datang dari dunia itu dipengaruhi oleh keadaan di luar sana. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan hal-hal seperti tadi saya sebutkan. Damai sejahtera datang dari Tuhan adalah damai sejahtera yang dimana engkau bisa temukan ketika engkau membangun hubungan dengan Dia. Ketika engkau membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, damai sejahtera itu dicurahkan. Dan damai sejahtera itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Damai sejahtera yang sifatnya permanen, damai sejahtera yang sifatnya terus-menerus ketika engkau terhubung dengan Bapa di surga. Untuk itu pastikan engkau mengejar hari ini dan temukan damai sejahtera. Bukan hanya dari dunia, tetapi damai sejahtera yang datang daripada Bapa di surga. Ada amin? Makanya dunia tidak pernah berhenti untuk mengalihkan fokus supaya kita tidak mengejar damai sejahtera daripada Tuhan, tapi mengejar damai sejahtera dari dunia. Dengan apa? Dengan kesenangan dunia. Dengan apa? Dengan kecanggihan teknologi. Supaya apa? Supaya kita kejar semuanya itu. Makanya jangan heran, jangan aneh kalau dari tahun ke tahun kita bisa lihat handphone semakin canggih, alat elektronik semakin canggih, mobil semakin canggih, motor semakin canggih, hal-hal yang semakin canggih. Supaya apa? Supaya fokus kita berubah yang tadi daripada Tuhan pindah kepada dunia. Dan itu kita kejar. Dan waktu kita kejar, kita mungkin hari ini handphone kita paling bagus, paling canggih. Begitu kita temukan, kita dapatkan, tahun depan ada yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, kita kejar lagi. Tahun depan ada yang lebih canggih lagi, kita kejar lagi. Dan tidak ada habis, sehingga fokusmu, waktumu habis untuk mengajar itu semua. Saya mau katakan, bukan ini tidak boleh. Pastikan ini hanya sebagai sarana, tetapi fokusmu tetap harus kepada Dia, kepada Tuhan. Karena di sanalah engkau temukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera sejati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar apapun.
Ada amin Bapak Ibu? Ada amin. Bahkan dikatakan di kalimat terakhir, jangan gelisah dan getar hatimu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kata jangan gelisah dan getar hatimu? Sebenarnya ini adalah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-murid sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus dibangkitkan, sebelum Yesus naik surga, dan sebelum Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah persiapan yang Tuhan Yesus berikan buat murid-muridnya, supaya mereka nggak gelisah, supaya mereka nggak getar hati mereka, karena Tuhan Yesus tahu ini yang akan murid-murid alami di kemudian hari. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Jadi sebelum segala sesuatu yang terjadi menimpa murid, dia persiapkan semuanya. Dia siapkan supaya dia nggak gelisah, supaya nggak getar. Dia berikan damai sejahtera kepada mereka. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada, mereka tetap alami damai sejahtera. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, damai sejahtera itu yang memampukan mereka tetap menjalankan apa yang Tuhan mandatkan kepada mereka. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita dipertemukan dengan pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Oleh karena tidak kelihatan satu orang, semua orang turut berdosa, semua orang terkena hukuman. Upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus mati di kayu salib, semua mereka yang percaya diampuni dosanya, bahkan dibenarkan dan diselamatkan. Yesus harus mati di kayu salib. Untuk itu semua kita mengucap syukur. Bukan hanya berhenti sampai situ. Yesus bangkit. Bahkan selama 40 hari dia meyakini murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya bahwa Yesus hidup. Dan selama 40 hari juga dia menampakkan diri kepada muridnya. Untuk apa? Untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Nggak sampai di situ. Kata Yesus naik ke surga, dia terangkat. Dia pergi ke rumah Bapa di surga. Dia menyediakan tempat buat kita. Sehingga dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sehingga di mana aku berada, engkau pun berada. Oh, ini luar biasa. Ini luar biasa, saya mau katakan. Kita tidak pernah menemukan kasih seperti kasih Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita. Enggak berhenti sampai di situ. Dia pun memberikan apa? Memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk mengarahkan hidup kita. Untuk apa lagi? Untuk supaya kita mengerti bagaimana kita harus bertindak. Untuk apa lagi? Supaya kita mengerti bagaimana kita mengambil keputusan. Dan bukan hanya hal itu, supaya kita diingatkan akan setiap firman yang pernah dia sampaikan kepada kita. Oh, luar biasa. Kita nggak pernah temukan kasih seperti kasih Yesus. Kasih yang sempurna, kasih yang dahsyat, yang nggak pernah kita temukan di luar Kristus. Dia bertanggung jawab dalam hidup kita. Bukan saat ketika kita hidup di muka bumi ini, tapi ketika saat kita nanti pulang ke rumah Bapa di surga. Dia pun menyediakan tempat di surga. Artinya apa? Dia bertanggung jawab baik di bumi maupun di surga dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, ini tidak kita temukan di luar Kristus. Di luar Kristus tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan yang kita sembah. Ada amin. Pastikan engkau tidak pernah menukar Yesus dengan apapun. Apapun kesulitan, apapun masalah yang kau terjadi dalam hidupmu, jangan engkau menukar Yesus dengan apapun. Karena janjinya ya dan amin buat kita. Sekali lagi ada amin Bapak Ibu. Ada amin. Makanya Rasul Paulus mengatakan, apa yang dulu kuanggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Apa yang dulu keuntungan, sekarang aku anggap kerugian. Kenapa? Saat Paulus ketemu dengan Yesus. Artinya apa? Paulus alami damai sejahtera ketika ketemu dengan Yesus. Alami sukacita. Kalau kita lihat keadaan Paulus tempo dulu, dia orang berpengaruh, orang yang disegani. Tetapi dia tinggalkan semuanya itu. Bahkan ketika dia mengikuti bukan hal yang baik yang dia terima. Dia pernah dipenjara, ngalami kelaparan, dilempari batu, ngalami karam kapal, bahkan hal-hal yang buruk yang lainnya. Rasul Paulus alami. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, itu gak pernah sebanding dengan kemuliaan yang dia terima. Saya mau katakan, apapun hari-hari kesulitan yang kita hadapi, selama hatimu terhubung dengan Bapa di surga, damai sejahtera yang engkau alami bersama dengan Bapa di surga, itu akan memampukan engkau tetap mengasihi Tuhan, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Ada amin Bapak Ibu. Ada amin, percayalah akan hal ini. Damai sejahtera itu pasti akan engkau terima. Saya ada sedikit cerita.
ada seorang pria, dia bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu mencetak satu produk, dan dia bekerja sebagai operator mesin, dan gajinya pun nggak seberapa, dan dia tinggal di sebuah tempat yang namanya mes, di mana kalau kita tinggal di mes perusahaan itu biasanya orangnya banyak, tetapi kamar mandi pun hanya ada beberapa. Jadi kamarnya pun nggak besar, cuma berukuran 3x4 dengan perabot seadanya. Dan kalau dia harus mandi pun harus ngantri karena karyawannya banyak di sana, sedangkan kamar mandi hanya ada beberapa. Kalaupun dia harus nyuci baju, dia pun harus ngantri, dan yang lainnya pun dia harus mengantri. Nggak bisa tuh, dia harus menunggu. Suatu ketika dia berkenalan dengan seorang gadis. Kebetulan gadis itu anak seorang perwira polisi, di mana kehidupan daripada gadis ini berkecukupan karena dia seorang anak perwira polisi. Semuanya dalam keadaan baik dan nyaman. Ini yang dialami oleh gadis tersebut. Dan suatu ketika dia menjalin hubungan dengan pria yang bekerja di perusahaan ini. Dan suatu ketika orang tuanya mengetahui bahwa ada hubungan. Kemudian orang tuanya menegur gadis ini, "Kenapa kamu berhubungan dengan dia? Saya tahu dia bekerja di satu tempat perusahaan dan itu gajinya nggak seberapa. Tinggalnya pun di mes, itu pun mes yang sederhana." Tetapi hubungan mereka terus berlangsung karena orang tuanya terus menekan. Akhirnya mereka berusaha untuk menjaga jarak, tetapi hubungan tetap berlangsung. Suatu ketika si orang tua daripada gadis ini, perwira polisi ini, meninggal. Nah, setelah dia meninggal, maka hubungan itu kembali terjalin lagi. Akhirnya hubungan itu diteruskan, dan ibunya nggak bisa berdaya karena wanita ini menjalin hubungan dengan pria ini. Nah, akhirnya si pria ini dan si wanita ini menatap hati untuk mereka menikah. Terjadilah pernikahan di antara mereka, dan akhirnya si wanita yang hidupnya sebenarnya lebih nyaman di tempatnya, dia harus pindah mengikut di mes di mana pria itu tinggal. Dan ketika dia tinggal di mes, dia harus menjalani kehidupan yang lebih sulit, di mana kamar nggak seberapa besarnya, ukuran 3x4, dan demikian perabot-perabot harus masuk di situ juga. Mandi harus ngantri, cuci baju harus ngantri. Dan itu dilakukan oleh si gadis sampai ketika orang tuanya mengantarkan wanita ini dan dia berbicara kepada orang yang dituakan di mes tersebut sambil menantikan air mata. Dia sedih, orang tua, karena dia melihat bahwa kelak anaknya akan susah, akan menderita karena kondisinya seperti itu. Beda dengan dia waktu di rumah, semuanya serba ada, semuanya serba cukup, dan keadaannya nyaman ketika ada di rumah. Dan pikiran orang tuanya seperti itu. Dia menangis dan menitip pesan bahwa titip anak saya, kalau ada apa-apa tolong dibantu. Tetapi saya mau katakan, mungkin pandangan kita, orang yang di luar, menganggap gadis ini menderita. Tetapi kalau saya mau berkata bahwa sebenarnya gadis ini nggak menderita. Justru gadis ini alami damai sejahtera, alami sukacita. Kenapa? Yang dia tidak temukan di luar sana. Dan dia temukan ketika dia hanya berjumpa dengan pria ini, dengan pasangannya, dengan suaminya. Dia tidak melihat kesulitan yang dia hadapi. Mungkin harus mandi ngantri, cuci baju ngantri, tetapi itu tidak sebanding dengan damai sejahtera yang dia terima ketika dia berjumpa dengan pria ini. Bahkan kenyamanan yang ada di rumah, semua pun nggak pernah sebanding dengan apa? Dengan sukacita yang dia alami ketika dia bersama dengan pria ini. Mungkin kita orang di luar menganggap dia akan menderita. Tetapi ketika kita tanya kepada wanita ini, justru yang terjadi sebaliknya. Buktinya dia menikah dan sampai hari ini sudah punya anak. Demikian juga ketika kita di hadapan Tuhan. Ketika engkau ada hubungan yang khusus dengan Tuhan, ada damai sejahtera sukacita. Mungkin kesulitan tetap engkau ada di hadapanmu, goncangan tetap ada. Tetapi goncangan itu nggak pernah sebanding dengan nikmatnya engkau terhubung dengan Bapa di surga. Sukacita yang terhubung dengan Bapa di surga yang engkau alami itu nggak pernah bisa tergantikan dengan situasi keadaan pun, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun yang menimpa engkau. Untuk itu pastikan keterhubungan dengan Bapa di surga terus dibangun. Hati yang terhubung dengan Bapa di surga itu terjaga hari-hari ini.
sehingga engkau nggak pernah menyerah melalui kehidupan hari ini, karena engkau tetap alami damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Firman Tuhan mungkin sampai di sini yang akan di-sharingkan dari pertama. Kita sharingkan, mungkin ada pesan firman Tuhan. Yang pertama, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kejar segala ketertinggalanmu di dalam Tuhan. Yang kedua, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan engkau akan temukan kekuatan yang baru. Yang ketiga, temukan damai sejahtera daripada Tuhan, karena damai sejahtera dari Tuhan itu akan memampukan engkau menjalani kehidupan, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun engkau tetap bisa mengasihi Allah, engkau tetap bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mandatkan dalam hidupmu. Ada amin Bapak Ibu? Sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, di mana firman sudah disampaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus, tetap Tuhan mengejar damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tetap Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetap Tuhan Yesus mengajar ketertinggalan di dalam Tuhan. Biarlah itu termaterai dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga firman itu memampukan kami tetap kami mengasihi Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan Yesus, untuk kami bisa melakukan ini semua. Kami menyadari tanpa campur tangan-Mu Tuhan, tanpa intervensi-Mu Tuhan, semuanya ini sulit untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga, Engkau memberkati umat-Mu yang hari ini sudah ibadah online bersama-sama dengan kami Tuhan, saudara-saudara seiman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun goncangan-goncangan yang hari ini umat-Mu alami, umat-Mu sedang menimpa mereka. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tak pernah terlambat untuk menolong mereka. Mungkin 1-2 pintu tertutup dalam kehidupan mereka, tapi kami percaya ketika mereka bisa menjaga keterhubungan dengan Bapa di surga, ada 1000 pintu yang dibukakan untuk umat-Mu bisa diberkati Tuhan. Tangan Tuhan, cara Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Bukan hanya pemulihan kesembuhan, tapi berkat-berkat Tuhan melimpah-limpah menyertai pada umat-Mu Tuhan, sehingga ada ucapan syukur, ada kesaksian yang mereka terus naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu Gembala kami Bapak Freddy Halim beserta keluarga, bersama wakilnya Saudara Han beserta keluarga. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biar hati yang dipenuhi dengan gelora Tuhan, kasih yang mula-mula, roh yang terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan selalu ada atas keluarga ini, sehingga lewat pelayanan keluarga ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapakku di surga sekali lagi buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat.
Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu tidak terasa Tuhan. Sepanjang tahun 2020 Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, dan tak terasa kami sudah memasuki di bulan Januari di tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapa, buat kesetiaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Juga buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan tertanam kuat di dalam hati kami Tuhan, untuk terus kami hidupi, terus itu kami jalani Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online Tuhan, aku percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap umat-Mu yang boleh menyaksikan ataupun mendengarkan ibadah secara online ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui firman itu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Ada kekuatan yang baru dalam setiap langkah kami Tuhan. Janji-Mu itu ya dan amin ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan. Terus Engkau singkapkan penyatakan isi hati-Mu Tuhan melalui dari gembala kami di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Aku percaya Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia ini ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kami ya Tuhan, oleh Presiden, Wakil Presiden, bahkan aparat keamanan, juga yang bahkan kesehatan Tuhan. Di penyakit COVID ini Tuhan, aku percaya Tuhan, perlindungan-Mu juga sungguh nyata Tuhan, atas jemaat-Mu ya Bapak, terlebih buat GPI Eden Garden Tuhan, juga semua yang menyaksikan secara online ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, buat apa yang boleh kami terima sampai dengan hari ini ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan dalam Pantai Kosta yang ketiga ini ya Tuhan, buat Gembala pembina kami ini Tuhan. Terus Engkau curahkan Tuhan, Engkau berkati apa yang boleh mereka kerjakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, buat doa-doa kami Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan dengan iman. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari. Di dalam kebutuhan hidup sehari-hari selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai, yang menguatkan dan menolong kita, yang memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang hidup. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.